Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Menteri tidak dapat hadir langsung pada hari ini karena ada kegiatan lain dan saya ditugaskan untuk mewakili beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, tentu kita sudah sama-sama pahami bahwa Indonesia tentu sangat beresiko kalau dikaitkan dengan persoalan bencana dengan berbagai macam pertimbangan. Mungkin nanti dari BNPB bisa ada penjelasan rinci terkait dengan kondisi geografis, lalu kemudian situasi-situasi sosial yang mengarah kepada kita bisa menjadi alasan kenapa wilayah kita menjadi rawan terhadap bencana. Ditambah lagi dengan kondisi kita saat ini yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Nanti Pak Sekjen, Kak Oscar akan menjelaskan dari sisi kesehatannya. Baik, tentu dampak dari bencana ini berdampak kepada orang-orang yang mengalami akibat atau dampak dari kejadian bencana. Dan betul Kak Saul tadi menyampaikan bahwa ada beberapa kelompok rentan yang berisiko, salah satunya adalah anak dan tentu juga perempuan, juga lansia, dan juga penyandang disabilitas. Ini yang harus kita sama-sama antisipasi dan butuh strategi yang secara sistematis bisa mengantisipasi atau mengurangi resiko-resiko yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok rentan. Di sisi pelindungan anak tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak selalu mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai undang-undang yang revisi dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, di undang-undang tersebut ditegaskan bahwa ketika kita bicara soal anak korban bencana, itu masuk dalam kategori anak dalam situasi darurat. Dan beberapa ketentuan sudah mengalami perubahan ketika misalnya di undang-undang pertama, nomenklaturnya itu hanya terdiri dari beberapa. Tetapi kemudian perubahannya justru kemudian menjadi catatan yang harus dilengkapi. Salah satu contoh misalnya di undang-undang sebelumnya, istilahnya adalah anak korban bencana. Tapi di undang-undang selanjutnya itu hanya fokus di anak korban bencana alam. Oleh karena itu situasi yang sedang kita hadapi misalnya bencana non alam ini sedang kementerian dan lembaga diskusikan untuk bisa dimasukkan dalam peraturan pelaksana dari undang-undang ini sehingga semua anak yang berkaitan dengan anak dalam situasi darurat mendapatkan regulasi atau dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi dalam undang-undang yang terbaru tentu mengatur empat anak yang masuk dalam kategori anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Nah, tentu upayanya karena undang-undang yang terbaru tidak menjelaskan, maka mengacu pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata selalu dilakukan melalui dua skema upaya. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, lalu kemudian yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan khusus.
Jadi tema webinar pagi ini adalah berbicara soal kebutuhan dasar sebagai upaya pelindungan khusus bagi anak. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar ini tentu berkaitan dengan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan. Tetapi tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tentu di beberapa tempat pengungsian kita juga sering menemukan anak atau orang dengan disabilitas yang sebelum terjadinya bencana atau karena bencana menjadi disabilitas, maka tentu kebutuhannya juga harus disiapkan secara khusus. Dengan demikian, maka dua skema layanan perlindungan yang harus diberikan adalah kebutuhan dan yang kedua adalah kebutuhan khususnya. Termasuk juga untuk anak-anak yang mengalami gangguan psikososial. Bisa jadi misalnya akibat dari bencana ada gangguan psikososial yang dialami oleh anak-anak di tempat-tempat bencana. Kakak-kakak semua bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan ini menjadi catatan kita sebagai negara pihak untuk melakukan kewajiban-kewajibannya dan kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan untuk memenuhi 4 hal sebagai mandat dari Konvensi Hak Anak. Yang pertama adalah pemenuhan hak sipil termasuk partisipasi anak, lalu kemudian yang kedua adalah hak pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga adalah kesejahteraan sosial dan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan yang keempat adalah pendidikan. Dan yang kelima nanti ketika misalnya ada hal-hal yang terkait dengan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, misalnya tadi di situasi bencana ini ada anak yang harus kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, maka upaya-upaya ini juga harus dilakukan melalui skema perlindungan khusus. Nah, kita tentu merujuk pada satu undang-undang penanggulangan bencana jika dikaitkan dengan skema perlindungan kelompok rentan. Dalam undang-undang tersebut tentu ada 5 upaya yang harus kita lakukan. Di samping penyelamatan, evakuasi juga, lalu kemudian pengamanan, pelayanan kesehatan, dan layanan psikososial. Nah, untuk layanan psikososial nanti mungkin Bang Kak Ali, dia sebagai spesialis perlindungan anak akan lebih dalam menyampaikan terkait dengan ini. Lalu kemudian nanti koneksinya dengan peran-peran pramuka, di mana ini menjadi sebuah diskusi yang baik tentu untuk menyiapkan peran pramuka ke depan menjadi lebih dirasakan lagi oleh masyarakat di daerah-daerah bencana. Nah, selanjutnya isu-isu terkait dengan perlindungan anak di pengungsian tidak terlepas dari persoalan anak dan keluarganya. Tentu ketika bicara soal anak, tentu kita sudah bisa menggambarkan adalah salah satu kelompok yang paling rentan, lalu kemudian karena beberapa pertimbangan, misalnya salah satunya adalah karena kondisi fisik. Tentu ada beda secara fisik antara anak dengan orang dewasa, lalu kemudian juga dari sisi kemampuan kekuatan fisik itu juga berbeda, lalu kemudian terkait dengan keseimbangan tubuh juga. Lalu kemudian juga ada fase-fase yang rawan yang dihadapi oleh anak-anak, sehingga ini sangat
menjadikan anak-anak ini menjadi semakin rentan. Nah, di samping persoalan fisik, lalu kemudian kesehatan, tentu ada persoalan-persoalan lain yang harus kita waspadai agar tidak menjadi lebih rentan. Salah satunya adalah risiko-risiko yang terkait dengan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak-anak, khususnya pada saat terjadinya bencana maupun setelah kejadian bencana. Kita berharap tidak ada masalah-masalah yang lebih berat lagi ketika misalnya anak sudah melewati situasi bencana, kemudian tidak mengalami tekanan lagi secara psikis, sehingga tidak memunculkan lagi persoalan-persoalan yang lebih berat yang dihadapi oleh anak-anak. Beberapa hal yang harus diwaspadai adalah terkait dengan kekerasan fisik. Beberapa kasus misalnya juga kita temukan misalnya di tempat-tempat pengungsian, lalu kemudian muncul banyak cerita terkait juga dengan kekerasan verbal, emosional, dan tentu tidak bisa ditutup-tutupi juga ada kekerasan seksual yang terjadi di tempat-tempat misalnya di pengungsian dan di pasca bencana. Juga terkait juga dengan perdagangan orang. Tentu kita punya banyak catatan sejak dari Aceh, di Jogja, lalu kemudian di beberapa tempat NTB dan Palu ini memberikan penguatan kepada kita untuk tidak menyepelekan pentingnya menjaga anak-anak, melindungi anak-anak di daerah bencana. Dan satu hal yang sering kita temukan misalnya ketika setelah ada kejadian bencana, banyak orang datang ke situ, lalu kemudian juga ada praktek eksploitasi anak yang dilakukan. Nah, di beberapa tempat juga muncul kecenderungan tentang karena kesulitan ekonomi, lalu kemudian anak-anak didorong untuk nikah lebih awal, dan ini tentu akan menghadapi persoalan dengan upaya kita mencegah perkawinan anak. Kakak semua, kerentanan ini tentu harus dipikirkan strategi khususnya dalam menjamin perlindungan anak. Dan di antara strategi-strategi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa keluarga dan anak itu harus siap menghadapi bencana. Karena kita tahu di samping geografis kita, tetapi kemudian juga tentu pengetahuan, lalu kemudian keterampilan menghadapi situasi bencana ini juga terus diupayakan oleh kementerian dan lembaga termasuk oleh BNPB. Nah, lalu kemudian juga bahwa kita berharap kementerian lembaga manapun termasuk Pramuka untuk bisa mendorong agar setiap anggota dan pemahaman ini bisa dilakukan melalui jenis-jenis permainan, melalui gambar, melalui video, dan berlatih bersama, dan beberapa aktivitas pramuka akan lebih tepat untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Lalu kemudian juga yang lebih penting adalah bahwa ketika kita bicara soal penanggulangan bencana, maka nggak boleh dihindari bahwa kita bicara anaknya nggak dilibatkan gitu. Oleh karena itu maka partisipasi anak menjadi kata kunci. Semua kegiatan harus melibatkan mereka, dengar pandangan mereka, lalu kemudian apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya tentu kegiatan-kegiatannya diarahkan agar keluarga siap menghadapi bencana, dan
itu di samping melibatkan anak juga praktek-praktek tentang penyelamatan diri, lalu kemudian upaya lain itu perlu dilakukan. Termasuk juga pemahaman tentang sistem informasi bencana yang ada di sekitar. Jadi informasi misalnya dari BMKG, dari BNPB itu juga perlu terus didorong. Lalu kemudian juga dari Kementerian Kesehatan juga ada beberapa manual terkait dengan siaga bencana, dan dari Kementerian Sosial juga. Sistem peringatan dini tsunami juga perlu dikenalkan. Lalu kemudian beberapa alat pendeteksi asap juga bisa dilakukan. Nah, untuk kondisi saat ini tentu kita semua harus fokus juga terhadap bencana non alam ini, dan tentu diskusi ini juga tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengupayakan agar penanganan COVID-19 sebagai kategori bencana non alam ini bisa dilakukan secara terus membaik dan menekan kasus-kasus terkonfirmasi dan korban meninggal. Nah, dengan beberapa pertimbangan di atas, tentu upaya pemerintah, tadi Kak Saul sudah menjelaskan juga tentang tahapan-tahapannya, dan di prabencana tentu beberapa kegiatan sudah kita sama-sama lakukan terkait dengan bagaimana menyusun kebijakan yang responsif gender, lalu kemudian pemenuhan hak perempuan dan anak, lalu kemudian juga mensosialisasikan kebijakannya, lalu kemudian melakukan sosialisasi pencegahan, termasuk mengevaluasi kepentingan di lapangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Lalu kemudian yang tahap tanggap darurat, tentu kita sama-sama memberikan perlindungan di titik-titik kejadian bencana, lalu kemudian juga memberikan beberapa bantuan. Tentu monopoli dari satu kementerian lembaga saja, tetapi beberapa kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa mensupport beberapa kebutuhan spesifik terhadap anak, perempuan dan anak, karena misalnya makanan-makanan tertentu mungkin bisa lebih mudah dan siap saja, tetapi dari sisi kesehatan nanti Pak Kak Oscar mungkin akan lebih detail tentang kewaspadaan kita untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa muncul dari misalnya kesalahan dari pemenuhan kebutuhan spesifik kaitannya dengan pangan di ini yang kami bayangkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau seandainya bencana juga para pramuka bisa turun, itu yang akan melengkapi semua ikhtiar kita dalam rangka penanggulangan bencana. Misalnya di banyak tenda-tenda yang kemudian berdiri setelah kejadian, lalu kemudian juga kita sering mendapatkan bahwa kondisi anak-anak tanpa aktivitas, dan di beberapa tempat kita sudah juga menemukan aksi-aksi nyata dari pramuka yang sudah ikut turun, dan ini mudah-mudahan bisa terus didorong agar aktivitas bermain, belajar anak-anak di tempat-tempat pengungsian bisa terus dilengkapi. Jadi sekali lagi, dalam situasi yang kemungkinan titiknya berterbaran, yang kebutuhannya banyak, dalam situasi yang harus bersamaan digerakkan, maka disinilah butuh peran semua kementerian lembaga dan para pihak, termasuk masyarakat, termasuk juga pramuka untuk bergerak agar penanganan cepatnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Nah, yang kedua di pasca bencana juga tidak kalah penting, banyak aktivitas pemberian dukungan psikososial dilakukan, baik oleh pemerintah, oleh lembaga internasional dan lembaga nasional termasuk lokal juga memberikan layanan-layanan seperti ini. Untuk itu kami juga berharap Pramuka bisa berperan dalam kegiatan-kegiatan pasca bencana. Nah, khusus untuk situasi yang sedang kita hadapi, tentu Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di awal-awal kasus-kasus terkonfirmasi itu ditemukan, lalu kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi ke Kepala Gugus Tugas, lalu kemudian bersama tim gugus tugas membuat atau menyusun beberapa protokol terkait dengan anak gitu. Dan tentu ini protokolnya dibuat berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari masing-masing sektor. Maka ada 5 protokol perlindungan anak lintas sektor yang sudah pertama dibuat. Salah satunya adalah tata kelola data anak. Itu protokol B1. Protokol B2-nya pengasuhan bagi anak dalam situasi pandemi. Jadi protokol gugus tugas ini B1, B2, B3, protokol pengeluaran dan pembebasan anak melalui asimilasi dan integrasi pembebasan tahanan, penanganan dan bebas murni, serta protokol terkait dengan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi. Nah, ini salah satu narasumber di kegiatan ini, Mbak Kak Ali juga sangat terlibat di penyusunan ini. Nah, hanya satu protokol yang belum kita selesaikan dan sudah masuk ke dalam agenda, yaitu protokol terkait dengan anak yang berada di pengungsian atau anak yang menjadi pengungsi domestik termasuk pengungsi antar negara. Karena di masa pandemi kita juga menghadapi beberapa situasi di mana para pengungsi, misalnya di Aceh, kita kedatangan beberapa pengungsi yang termasuk juga anak-anak, lalu kemudian juga di beberapa titik ada banjir, ada beberapa kejadian yang juga ini tentu tidak bisa ditangani secara SOP penanggulangan bencana seperti biasanya, tetapi karena ini adalah dalam situasi COVID, kita harus bisa menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, untuk mempush segera tersedianya protokol-protokol ini, tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak, kami akan terus tentu bersama beberapa kementerian lembaga termasuk UNICEF untuk terus melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, terakhir ingin saya sampaikan bahwa Bu Menteri selalu mengingatkan kepada kami semua ketika berkunjung ke beberapa wilayah, bertemu dengan masyarakat, keluarga dan masyarakat, tentu dalam penanggulangan bencana juga ini perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan misalnya bahwa ketika ada anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam situasi darurat, di dalamnya anak dalam situasi bencana, misalnya ini harus dilakukan upaya-upaya perlindungan secara cepat. Nah, oleh karena itu ada beberapa kementerian lembaga yang sudah berkomitmen 1 jam sudah sampai. Itu kita patut apresiasi dan kita dukung gitu kan. Dan tidak hanya 1 jam, mungkin di beberapa titik misalnya lembaga-lembaga layanan kesehatan sudah langsung on. Dan ini kita sangat terbantu
untuk melakukan upaya-upaya lain ketika misalnya dari sisi kesehatan, dari sisi evakuasi itu sudah dilaksanakan dengan baik di detik-detik awal. Lalu kemudian dalam proses penanggulangan bencana tentu yang kami selalu ingatkan adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan misalnya dalam membuat tenda. Dalam beberapa kasus misalnya tenda terbuka lalu kemudian tidak mempertimbangkan anak perempuan atau ibu-ibu berganti pakaian dan itu menjadi hal-hal yang juga harus dipikirkan karena itu dapat menyebabkan masalah-masalah lain juga muncul. Lalu kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan semua pihak untuk bergerak, kami juga berharap pramuka misalnya bisa mendorong proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka itu juga bisa metode dan modelnya bisa dilakukan di tempat-tempat seperti itu sehingga kita berharap pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur itu bisa tetap dilaksanakan walaupun di kondisi darurat. Dan ada beberapa program pramuka misalnya yang sering kita lihat isinya program pramuka peduli itu bisa saja itu menjadi new branding dari pramuka dalam keterlibatannya di penanggulangan bencana dan saya pikir SDM pramuka di seluruh Indonesia sangat memungkinkan upaya-upaya ini bisa lebih maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terakhir kita sering diingatkan bahwa bencana dan konflik dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Manusia tidak dapat menghentikan bencana, tetapi tidak dapat mengurangi resiko bencana dan untuk itu maka mempersiapkan diri dari bencana itu menjadi lebih utama. Dan mempersiapkan anak untuk menghadapi bencana merupakan bagian dari pemenuhan hak anak dan atas kehidupan. Mari sayangi anak kita, lindungi dari bencana, karena itu adalah tugas kita bersama. Terima kasih Kak Saul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dahar dengan paparan yang sangat luar biasa membuka wawasan kita semua bahwa dalam situasi apapun anak mesti tetap dilindungi dan diberikan ruang untuk berpartisipasi. Terlebih lagi ketika menghadapi situasi darurat. Tadi ada beberapa highlight yang bisa saya kemukakan bahwa upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dan membuka ruang partisipasi kepada anak itu didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang sudah kita ratifikasi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu kemudian juga Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Dan berbagai peraturan perundangan lain yang sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya untuk tetap mengedepankan upaya perlindungan pemberian kesempatan partisipasi. Kemudian selanjutnya kebutuhan anak itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Nahar, ada 2 dan kali ini kita bicara kebutuhan dasar. Tetapi nanti di bagian terakhir Kak Ali akan mencoba mengantar kita ke bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan psikososial. Nah, mudah-mudahan nanti juga akan mengarahkan kita bagaimana pemenuhan hak anak atas kebutuhan khusus. Ya. Kemudian dalam situasi pandemi ini Kementerian PPA sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan saya sempat
membaca ada satu program namanya Berjarak, gitu ya Kak Nahar ya. Ya, betul. Nanti kakak bisa berkunjung ke webnya Kementerian PPA. Semua yang tadi disampaikan oleh Kak Nahar itu sudah tersedia di sana secara tertulis, bisa di-download, kemudian bisa disebarluaskan, bisa menjadi bahan diskusi untuk kita ke depan. Ya. Kemudian terkait dengan aktivitas Pramuka Peduli dalam rangka ikut dalam penanggulangan bencana dan upaya-upaya kemanusiaan, kami perlu informasikan untuk Kak Nahar, Kak Oskar, dan kakak yang lain bahwa ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 98, Kak, ketika kita mengalami krisis moneter dulu, dan sampai hari ini tetap berlangsung. Sayangnya untuk sinergitas, untuk koordinasi dengan berbagai pihak, kementerian dan lembaga ini masih kurang. Seperti itu. Nah, Pramuka Peduli ini dilahirkan tahun 98 juga antara lain atas kerjasama, atas nota kesepahaman Kak Warnas dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada waktu itu. Kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan lain sebagainya. Ada 17 kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan tahun 98 dulu. Nah, ini masih tetap berlangsung sampai sekarang, sekedar untuk update. Dan kemudian aktivitas terkait dengan penanggulangan bencana yang dilakukan mulai dari tahap pra, saat, dan pasca. Nah, lewat upaya-upaya ini kami berharap akan lebih banyak bisa dilakukan sinkronisasi, koordinasi, konsultasi dengan berbagai pihak, terutama kementerian dan lembaga, dalam rangka meningkatkan peran-peran ini. Kalaupun sekarang sudah banyak dilakukan, tapi kami melihat ini masih sifatnya sporadis. Ini perlu dikoordinasikan secara baik, dikaitkan, dihubungkan dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait. Terima kasih Kak Nahar. Selanjutnya, kakak sekalian, kita akan mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Oskar Primadi. Beliau adalah Sekjen Kementerian Kesehatan, tetapi sebelumnya, kakak sekalian, mari kita ikuti pemutaran. Kita tinggalkan kita tidak bisa lagi mengeluarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita membuatkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bentar, ada kesalahan. Saya mestinya share screen dulu nih, sehingga bisa dilihat oleh kakak sekalian. Udah kelihatan kakak-kakak? Kerjasama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi mengeluarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita membuatkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Saatnya berubah, jaga kebersihan, membersihkan tangan dengan sabun air, cuci tangan pakai sabun selama 20 untuk mematikan virus. Kemudian dengan benar untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Selanjutnya, yang kedua, sebentar ya kakak-kakak. Menjaga kesadaran tentang wabah, memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Jangan asal sebut karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk virus berbahaya. Masker melindungi kita. Masker melindungi. Berubah usir wabah. Masker untuk semua.
Kemudian satu lagi. Bersama kita tinggalkan karena tidak menyehatkan. Kita tidak bisa lagi mengeluarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita mengeluarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Saatnya berubah, jaga kebersihan, dan membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Baik. Baik, selanjutnya kepada Kak Oscar, disilakan. Nanti saya akan share paparan beliau. Silakan Kak Oscar. Ya, terima kasih Kak Saul, kakak sekalian, Kak Nahar, dan seluruh peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya saya bahagia sekali bisa hadir pada hari ini, hari yang memang kita libur, tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini dalam diskusi yang insya Allah akan memberikan dampak bagi upaya-upaya kita menghadapi masalah-masalah bangsa akhir-akhir ini. Termasuk persoalan-persoalan yang berkenaan dengan bencana. Ya, saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh semua jajaran kepramukaan, karena sekali lagi saya tahu bahwa militansi betul-betul semangat daripada kakak-kakak di gerakan pramuka ini akan menjadi bagian penting di dalam mendorong kita membangun suatu ketahanan nasional, khususnya di bidang ketahanan kesehatan ini. Kakak-kakak sekalian, kita sengaja saya tadi paparkan, saya sampaikan, minta tolong Pak Kak Sahul untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih persoalan yang kita hadapi dari sisi bencana. Bukan berarti kita mengabaikan semua bencana yang ada, karena memang bencana non alam yang kita hadapi saat ini adalah bencana yang memang tidak nampak gitu, apa yang harus penyebabnya tidak kelihatan, tetapi dia menjadi nyata pada saat mana ada jatuh korban, sampai ada yang meninggal. Tetapi di samping itu di Indonesia saat ini tentunya bukan hanya persoalan bencana non-alam. Setiap hari, setiap saat, dan kapanpun bencana alam, bencana fisik, dan juga termasuk bencana sosial selalu kita hadapi. Selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin kewaspadaan dan tentunya upaya-upaya kita dalam rangka menghadapi kesiapan semua persoalan ini menjadi bagian penting termasuk kepada gerakan pramuka ini. Karena di Kementerian Kesehatan sekali lagi kami sudah ada namanya Saka Bakti Husada yang memang dari SBH inilah secara nyata, secara konkret pramuka ini, kakak-kakak pramuka ini, adik-adik pramuka ini ikut bergerak, ikut melakukan upaya-upaya yang tidak hanya saat-saat terjadi bencana seperti ini, tetapi pada saat-saat tidak adanya bencana, kita terus melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan penguatan kapasitas daripada kepramukaan. Ya, seperti slide ini. Kalau kita bicara bencana, tentunya dalam Undang-Undang 24 tahun 2017 tentang bencana, kita bagi 3 bencana ini. Bencana alam, yang mana kita mengenal, kita memahami setiap saat di negara kita merupakan daerah yang berpotensi untuk terjadi semua ini. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir yang saat ini juga terjadi, kemudian kekeringan yang kalau sudah terjadinya musim kemarau, malahan terjadinya kebakaran hutan, terjadinya penyakit-penyakit yang tidak kita elakkan juga muncul. Kemudian angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian yang berkenaan dengan bencana non-alam, kita melihat bahwa adanya pandemi kali ini, satu contoh konkret
yang memang menjadi bagian penting yang kita lihat dan kita hadapi bersama. Kita bergerak bersama-sama. Dan tidak hanya Indonesia, tapi dunia menghadapi persoalan sama. Namanya jadi pandemi COVID-19. Kemudian juga gagal teknologi bagian penting yang kita tahu bisa menjadi bencana non-alam. Kemudian gagal dari sisi modernisasi, kemudian terjadinya wabah penyakit, epidemi, dan semua persoalan-persoalan ini menjadi bagian penting dalam kita menyusun dan melihat bahwa bencana non-alam ini selalu ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, bencana sosial, konflik sosial juga terjadi, teror, bom, dan lain-lain itu bagian yang memang sudah kita pernah alami di negara yang kita cintai ini. Slide selanjutnya. Kalau kita berbicara, slide please, next. Ya, sebentar. Kalau kita berbicara soal tahapan bencana, yang tentunya kita juga memahami bahwa ada 3 bagian penting kalau kita melihat bahwa tahapan bencana itu akan terjadi kita lalui. Yang pertama tentunya ada namanya pra-bencana, tadi Kak Nahar juga sudah menyampaikan beberapa hal. Kalau dari sisi pra-bencana tentunya kesehatan amat sangat dominan berperanan penting, termasuk semua sektor, termasuk semua komponen bangsa ikut harusnya mewaspadai hal-hal yang bersifat ancaman. Karena kita harus memitigasi risiko. Kalau di kesehatan itu punya konsep safe community. Program safe community yang barangkali bagian penting kita harus bangun ini. Kewaspadaan, kesadaran masyarakat semua akan setiap saat akan ada terjadinya ancaman terhadap bencana ini. Nah untuk itu barangkali pada tahapan ini yang harus kita perhatikan bagaimana kita harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya kesiapsiagaan. Artinya penyusunan peta rawan bencana bagian penting. Kemudian bagaimana penyusunan dari standar ketenagaan, sarana, dan pembiayaan yang harus kita buat. Ini adalah hal-hal penting di dalam saat kita menghadapi sebelum terjadinya sebuah bencana. Kemudian penempatan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga relawan yang tentunya harus disesuaikan dengan apa potensi bencana di suatu tempat ataupun masalah yang menjadi mendunia seperti saat ini. Kemudian upaya pemberdayaan tenaga, termasuk tenaga sukarelawan di sarana-sarana kesehatan, itu harus dipetakan betul dalam konteks sebelum kita menghadapi bencana. Kemudian pembentukan tim reaksi cepat. Kita sudah mempunyai brigade siaga bencana misalnya, ataupun desa siaga. Saya yakin di setiap kementerian lembaga, tadi Kak Nahar juga menyebutkan, di Kementerian PPA juga mempunyai konsep-konsep kesiagaan seperti ini. Dan tentunya harus diikuti dengan pelatihan-pelatihan. Gladi, itu bagian penting yang memang bisa melibatkan semua komponen, termasuk dari komponen kepramukaan. Dan SBH dalam konteks ini sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan program ini. Slide. Sebentar, sebelum balik lagi ke Saul. Ya, ini upaya penanggulangan tadi yang berkenaan dengan pra-bencana. Pada saat bencana, tentunya pada saat tanggap darurat, itu pada saat terjadinya bencana, kita harus memobilisasi kesehatan. Memobilisasi SDM kesehatan. Memobilisasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam upaya pelayanan kesehatan. Kemudian juga pengorganisasian sumber dayanya, termasuk SDM kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, di saat inilah kita mementingkan, kita membutuhkan sebuah koordinasi, sebuah upaya-upaya yang terkoordinatif dengan leadership yang kuat, ya, karena terjadinya kebencanaan biasanya diikuti dengan kekisruhan dari tata laksana, dari upaya-upaya pengorganisasian. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini mungkin BNPB juga sudah menjadi bagian penting di dalam upaya mengkoordinasikan itu semuanya, di mana kesehatan tentunya berada pada klaster kesehatan, yang tentunya kami akan mematuhi semua upaya-upaya yang berkenaan terjadinya apabila dalam tata laksana dan pengorganisasiannya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat bahwa ada upaya penanggulangan
pasca bencana. Tahapan recovery, tahapan rehabilitasi, tahapan rekonstruksi. Nah, tentunya di sini sekali lagi kalau berbicara pada persoalan SDM kesehatan, bagaimana upaya pemulihan SDM kesehatan itu dapat dilaksanakan masuk dalam konteks ini, relawan dapat masuk dalam konteks ini dalam sisi isu kesehatannya, dalam rangka pemulihan, pendampingan pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan itu tidak hanya sekedar pengobatan, ya, tidak hanya soal mengobati, tetapi bagaimana mendampingi dalam rangka healing dan tentunya dalam rangka upaya-upaya memberikan penguatan secara psikologis maupun psikiatris terkait dengan kaitan terjadinya dampak bencana ini. Kemudian gimana ya? peranan SBH nanti akan kita optimalkan dalam konteks yang sampai saat ini sedang kita hadapi dalam proses bencana ini, yaitu pandemi COVID-19. Slide lanjutnya, barangkali yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama adalah SBH yang saya katakan tadi. Peran SBH sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka mendorong hidup sehat bagi generasi muda dan masyarakat. Termasuk bisa menjadi kader bangsa dalam membantu petugas kesehatan untuk menjalankan kampanye hidup sehat kepada masyarakat. Saat ini yang paling penting adalah perubahan perilaku. Ini yang paling penting. Karena kalau berbicara soal mengobati, ini adalah paradigma yang sakit. Tetapi kalau kita berbicara lebih ke hulunya, kita inginkan membangun sebuah tatanan, artinya suatu masyarakat yang peduli terhadap kesehatannya. Bahwa kita harus memelihara yang sehat tetap sehat. Karena proporsi orang yang sehat ini lebih banyak dari orang yang sakit. Nah, bagaimana mempertahankan ini? Tentunya dengan upaya promotif, preventif, dan kemudian upaya-upaya kampanye dalam kerangka, kalau dalam pandemi ini adalah dalam kerangka menjalankan protokol kesehatan. Nah, sekali lagi peranan pramuka, peranan Saka Bakti Husada dapat amat betul-betul memberikan kontribusi besar dalam konteks ini. Apalagi kita sudah memahami saat ini sudah dikenalkan apa yang dinamakan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal, adaptasi kehidupan baru, karena kita memahami semasih vaksinnya belum dapat diketemukan, termasuk obat-obatan yang bisa mengendalikan COVID-19 ini, kita harus menghadapinya. Artinya kita juga harus aman terhadap penyakit ini. Harus aman terhadap COVID-19 ini, tetapi juga harus hidup produktif. Hidup produktif itulah yang barangkali tidak ada jalan lain adalah protokol kesehatan harus dijalankan. Ini harga mati. Nah, tentunya sekali lagi peranan adik-adik, peranan kita semuanya di dalam kepramukaan ini, tidak hanya SBH, tetapi semua saka-saka yang ada harus ikut memberikan warna dalam rangka mengkampanyekan, mendorong kesadaran, mendorong kemauan, mendorong kemampuan semua komponen masyarakat, apalagi generasi mudanya, agar dapat melakukan upaya-upaya pencegahan ini. Slide. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga, saya ingin menggambarkan saja betapa masalah pandemi ini masih ada. Bahwa masalah COVID-19 ini masih kita hadapi. Ini data update tanggal 7 Agustus. Suspeknya ada 80.200. Kita jumlah penduduknya ada 270-an juta sekian. Ya, kemudian kasus yang sudah terkonfirmasi itu ada 121.226 orang. Yang plus, yang positif. Kemudian kasus yang memang aktif dalam perawatan saat ini adalah 38.076. Kasus sembuh dalam COVID-19-nya ada 77.557. Yang meninggal juga tidak kalah banyaknya, 5.593. Ini nyata. Ini adalah ada gitu adanya. Bahwa pandemi ini ada. Kita tidak lagi bisa berandai-andai. Kita barangkali belum merasakan. Kita jangan sampai merasakan hal-hal yang berkenaan dengan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tentunya harus hati-hati, harus waspada, jangan menimbulkan transmisi ini menggila begitu. Bahwa
terjadinya penyebaran ini, spreading-nya begitu cepat. Nah, ini harus kita kendalikan, kita harus cegah. Tidak ada kata lain bahwa bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat untuk mampu dapat menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, ini masih lemah betul barangkali kalau kita melihat pemakaian masker ini di tengah masyarakat kita. Kemudian apalagi ini dinamakan physical distancing, menjaga jarak. Kita masih melihat tontonan di dalam media-media sosial, di dalam keseharian kita, orang tidak mau disiplin dengan hal yang dinamakan menjaga jarak ini. Begitu juga memakai masker, mencuci tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata lain. Semasih belum adanya vaksin, semasih belum adanya obat yang pasti, itu adalah obat yang ampuh untuk kita terus kampanyekan. Nah, untuk itulah sekali lagi peranan dinas kesehatan, peranan jajaran kesehatan, peranan seluruh komponen bangsa termasuk kepramukaan, baik dia saka manapun, akan ikut memberikan andil dalam rangka memberikan contoh, di dalam memberikan panduan, di dalam memberikan model bagi masyarakat kita. Slide. Nah, ini kalau kita lanjut lagi ke slide berikutnya, ini adalah jumlah kasus positif menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat laki-laki lebih banyak, karena barangkali lebih mobilitasnya tinggi. Kalau kemudian umur-umur di usia 31-45 tahun itu paling banyak juga, ya. Yang dari umur ini adalah umur yang boleh dikatakan masih produktif. Ya, untuk itu sekali lagi mari kita kendalikan ini. Generasi muda juga ikut terkena pada usia 18-30 tahun juga ada. Malahan umur bayi dan balita pun ikut terdampak terhadap COVID ini. Sekali lagi, ini tidak hanya merasuk kepada masyarakat, tetapi dia berada di tengah keluarga kita. Slide. Kemudian kita melihat slide selanjutnya, ini adalah berdasarkan komorbid, penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang kita lihat di sini adalah yang tinggi adalah hipertensi, ya, diabetes, ya, baik itu laki maupun yang ada kasus meninggalnya ataupun kasus positifnya adalah ketiga penyakit ini. Hipertensi, diabetes, jantung. Nah, ini apalagi, ini adalah karena memang penyakit-penyakit yang didapat karena tadi penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit yang memang sebetulnya bisa dicegah. Karena ini adalah penyakit-penyakit yang berbasis kepada gaya hidup. Sekali lagi, kampanye terhadap perilaku hidup bersih sehat ini amat sangat penting artinya. Dan pramuka harus mampu berada di tengah-tengah itu. Slide. Nah, ini kalau berbicara soal faktor tadi, yang komorbid daripada penyakit penyebab banyaknya COVID akibat dan kemudian banyak yang meninggal adalah karena penyakit-penyakit tidak menular tadi, hipertensi, diabetes, dan juga jantung, itu akibat ini. Pola makan tidak sehat, ya, aktivitas fisik berkurang, rokok juga masih ada di bawah usia 18 tahun itu kita mengerikan sekali betul peningkatannya. Di 2013 7,2. Kemudian pada 2016 meningkat 8,8%. Rokok di bawah usia 18 tahun. Begitu juga dengan obesitas. Kita juga dalam rangka makan sayur masih perlu ditingkatkan, ya, upaya-upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana makanan yang bergizi, yang mampu memberikan penguatan terhadap terhindarnya risiko penyakit tidak menular tadi. Slide. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang saya banggakan, tentunya sekali lagi peranan SBH pada konteks ini amat sangat penting di dalam rangka mengkomunikasikan, mengedukasikan masyarakat agar masyarakat kita dapat berdaya. Bagaimana peranan ini adalah bergantung bagaimana kita dapat mengkomunikasikan semua itu. Baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Nah, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat tadi dapat tentunya mencegah apa yang dinamakan infodemik. Yang bermasalah ini kan persoalan informasi, Bapak Ibu sekalian. Hoax, ya. Media sosial yang menggila saat ini. Itu akibat daripada informasi, komunikasi, literasi terhadap penggunaan teknologi informasi masih rendah di tengah-tengah masyarakat kita.
Nah, untuk itu sekali lagi, peranan pramuka dalam rangka membangun kesadaran literasi yang tinggi di dalam menyikapi media sosial dalam konteks komunikasi, edukasi, dan informasi, ini harus kita tingkatkan. Sehingga akan terbangun sebuah kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan respon pemerintah, ya. Dengan demikian tentunya hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan, yang dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat, itu dapat kita tekan. Beritakan yang benar, beritakan betul-betul sesuatu yang memang real, nyata adanya, bukan yang menggembirakan, bukan yang bersifat berlebihan. Apalagi kalau kita mau men-sharing, kontribusi kita men-share sesuatu yang salah, itu juga akan berkontribusi terhadap kegundahan, kegaduhan masyarakat. Jadi tolong saring sebelum sharing. Nah, ini bagian penting. Itu saja satu langkah yang dapat kita lakukan. Apalagi kalau pramuka dapat menjadi communicator, educator, dan menjadi public relation di dalam kita mengendalikan infodemik ini. Di dalam mengendalikan persoalan-persoalan yang berkenaan false information, kemudian informasi-informasi hoax ini. Jadi sekali lagi ini yang paling sulit kita hadapi di era saat ini. Dulu saat kita menghadapi pandemi-pandemi dunia di tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, barangkali kita belum merasakan begitu dunia dinamis dengan informasi komunikasi seperti saat ini. Tapi saat ini kita menghadapi perang informasi. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Slide. Nah, kalau mau adaptasi kebiasaan baru, tentunya kita juga punya banner, flyer seperti ini, ya. Ini bisa dikenalkan kepada kakak-kakak, adik-adik kita di semua saka, ya, di semua daerah, agar protokol kesehatan yang berkenaan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini dapat terus kita gaungkan. Slide selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan tindakan pencegahan pada slide berikut, ini juga mengenalkan bagaimana kita dapat slide, mohon. Ya, ini mengenalkan bagaimana di dalam masa pandemi ini kita dapat mengatur pola makan, ya, tetap aktif dan beraktivitas secara teratur, istirahat yang cukup bagus. Jadi artinya pada masa pandemik apapun harus kita lakukan dalam konteks untuk berperilaku hidup bersih sehat. Jadi bukan berarti kita di karantina misalnya atau lockdown misalnya semuanya tidak beraktivitas, tidak bergerak, adalah salah. Tentunya harus ada atur pola makan, tetap aktif dengan aktivitas fisik secara teratur, istirahat yang cukup. Slide. Kemudian kita melihat lagi, ini ada adaptasi baru, slide berikutnya. Ini yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, wajib pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, gunakan hand sanitizer, olahraga, ya. Selanjutnya ini adalah bagaimana kita berpergian, ya. Perhatikan juga bawaan kita, bawa hand sanitizer, jangan lupa, tisu basah, bawa perlengkapan sholat sendiri, kalau memang yang muslim, ya. Kalau harus melakukan sholat 5 waktu, bawa perlengkapan makan, pakai masker, gunakan baju dengan lengan panjang akan lebih baik, ya. Nah, semua hal ini harus menjadi kebiasaan baru, harus menjadi adaptasi kebiasaan baru yang wajib kita jalankan sendiri secara disiplin. Sekali lagi, pengenalan, penguatan ini, peranan pramuka amat sangat dibutuhkan. Nah, kemudian kalau berbicara tadi materi yang sudah saya sampaikan, bisa barangkali diunduh melalui beberapa materi edukasi pencegahan COVID-19 yang ada di laman-laman sosial dari Kementerian Kesehatan, baik itu di website, Facebook, Instagram, Twitter, di YouTube Kementerian Kesehatan, ada di sana tentunya. Slide. Ya, barangkali Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah sampai di ujung slide ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan pramuka bisa menjadi pelopor dalam upaya kita menggerakkan, menggalakkan protokol kesehatan untuk adaptasi kehidupan baru ini. Dan juga dalam rangka kita menegakkan perilaku hidup bersih sehat di tengah masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.
Terima kasih Kak Oskar. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Oskar untuk pemaparannya. Kakak sekalian, dari yang disampaikan oleh Kak Oskar tadi, ada dua yang saya catat ini penting sekali untuk bisa dilakukan oleh Pramuka, yaitu yang pertama, Pramuka bisa berperan sebagai pelaku atau sebagai pemberi contoh di dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari gerakan masyarakat untuk hidup sehat atau Germas yang sudah sejak lama dikampanyekan dan susah dicapai, kira-kira gitu ya Kak Oskar ya. Ini susah kelihatan, tetapi begitu ada COVID, ini orang langsung berubah. Mudah-mudahan ini akan terus berubah, makin meningkat, sehingga upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia tetap hidup sehat itu bisa terwujud. Ya walaupun sampai sekarang kita masih lihat bahwa di mana-mana orang ya, masker itu untuk hidung dan mulut, tetapi masih banyak kita jumpai masker justru yang gunakan yang dikenakan adalah di dagu. Padahal ini kan perilaku yang kurang sehat. Peran yang kedua, kakak sekalian, yang bisa dilakukan oleh Pramuka, baik itu peserta didik maupun orang dewasa, adalah peran sebagai komunikator, menyampaikan pesan-pesan yang positif, yang benar, ya positif dan benar, kemudian memberi informasi yang valid, ya, bisa dipertanggungjawabkan, tentu dengan menyebutkan sumbernya, ya. Lalu sumbernya pun harus sumber yang terpercaya. Lalu yang berikutnya adalah sebagai edukator. Jadi komunikator, informator, dan edukator. Terutama bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada yang pakai masker di dagu, ya jangan segan-segan untuk menegur. Kira-kira seperti itu. Itu dua hal yang saya lihat merupakan poin utama apa yang bisa dilakukan oleh Pramuka di dalam upaya perlindungan kesehatan dalam situasi kedaruratan. Terima kasih Kak Oskar. Mohon jangan bergeser dulu karena nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab. Dan selanjutnya Kak Ali Aulia dari perwakilan UNICEF Indonesia akan berbagi dengan kita terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar psikososial dalam situasi kedaruratan bencana. Untuk itu kepada Kak Ali, saya silakan. Terima kasih banyak Kak Saul, salam hormat Pak Nahar, Pak Oskar, dan kakak-kakak semua. Jika bisa diizinkan, mohon dari host agar saya bisa screen share. Ya, sebagai hostnya. Dan, Kak Gurita, tolong dibantu Kak. Mau menyampaikan juga karena saya sudah ada janji lain, saya mungkin sesudah menyampaikan langsung mohon pamit. Dan yang akan saya sampaikan lebih sebagai pembuka awal, ada rujukan-rujukan yang ada di sana bisa diperdalam oleh kakak-kakak di Pramuka, dan seperti yang disampaikan oleh Kanar tadi, ada yang disampaikan oleh Kak Bambang ya, bagaimana kita bisa melatih. UNICEF pernah punya kerjasama dengan Pramuka, ada Kak Layan sepertinya di sini yang juga tanggung jawab untuk program tersebut, dan sangat mungkin materi diadaptasi untuk kepentingan Pramuka. Banyak materi yang bisa dipakai untuk penanganan bencana. Sebentar ya kali ya, saya coba komunikasikan dengan hostnya dulu nih. Yang saya menggabungkan dua presentasi. Yang pertama sebenarnya karena saya pikir akan diskusi singkat, saya berikan pengantar poin-poin, tapi pengantar itu juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Nahar, jadi secara visual mungkin nanti kakak-kakak bisa lihat struktur mengenai klaster seperti apa dan isu-isu penting itu seperti apa.
Lalu karena bagian saya memperdalam untuk psikososial, saya juga sudah sampaikan di lewat chat, silahkan diunduh, silahkan dipakai. Di situ ada hal yang sedikit lebih mendalam, tapi tidak terlalu dalam. Bagian pendalamannya sebenarnya ada di materi-materi yang juga saya tuliskan di dalam presentasi tersebut. Jadi nanti apa yang akan saya presentasikan mudah-mudahan membantu sedikit untuk memahami mengapa hal ini penting dan kalau pramuka mau bergerak lebih jauh, di mana nanti akan dipegang. Yang tadi sambil mulai mungkin adalah mengingatkan kembali bahwa sistemnya sudah ada, yang seperti disampaikan oleh saya biasa manggilnya Pak, tapi di sini bersama-sama pramuka saya panggil Kak saja. Ada sistem klaster nasional perlindungan dan pengungsian yang salah satunya adalah subklaster pelindungan anak dan juga ada subklaster dukungan psikososial. Ketika saya berbicara menambahkan sedikit tentang isu perlindungan anak, ketika UNICEF berbicara tentang perlindungan anak, fokusnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak. Ini yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang menjadi definisi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang melihat keseluruhan perlindungan terhadap hak anak selain perlindungan khusus bagi anak. Kalau pramuka nanti mau bekerja untuk perlindungan anak, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan pelantaran anak dalam situasi kemanusiaan, dalam konteks global ketika kita berbicara emergensi atau kedaruratan, kita tidak dibatasi hanya oleh bencana alam, tetapi termasuk juga bencana sosial, konflik bersenjata, dan juga situasi seperti pandemik saat ini. Itu ada dokumennya, kakak-kakak bisa lihat di materi yang saya kirimkan, di slide 6 itu ada standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, dan sudah diterjemahkan, dikontekstualisasi dari versi yang 2012, di 2015 bersama Kementerian Sosial kita adaptasi, kontekstualisasi, tapi versi baru juga sudah keluar di 2019 yang belum diadaptasi untuk Indonesia. Tadi karena cerita tentang isu keterpisahan dan lain sebagainya, penting bagi pramuka misalnya untuk menyebarkan informasi, lalu kalau ada tim yang terlatih bisa terlibat mengidentifikasi, registrasi, menelusuri, dan verifikasi, tetapi tentu saja bekerja sama atau menjadi bagian dari tim pekerja sosial atau tim Palang Merah Indonesia, karena mereka yang punya kapasitas dan punya mandat untuk proses-proses terutama apa yang namanya penelusuran keluarga, dan reunifikasi keluarga. Penting bagi tim pramuka, siapapun yang terlibat, apapun yang dikerjakan, baik melakukan membangun sarana kuntara dan lain sebagainya, bekerja di dapur umum, harus juga paham tentang isu kekerasan berbasis gender dan resiko-resikonya. Sambil saya coba apakah saya bisa presentasikannya. Wah, masih belum bisa ini Kak Saul. Jika tidak bisa, apakah mungkin mengambil file PDF yang salah satu yang tadi saya kirimkan untuk dikeluarkan. Kita sekarang bisa fokus ke yang dukungan psikososial, MHPSS. Iya, sebentar Kak Ali, saya lagi buka. Nah, ketika kita berbicara tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, ini
hal yang tidak terpisah. Banyak orang yang memisahkan bahwa ini urusannya adalah urusan Kementerian Kesehatan nih karena kesehatan jiwa gitu. Atau wah ini urusan Kementerian Sosial gitu, karena dukungan psikososial gitu, karena ada kata sosialnya. Tetapi secara global ini hal yang tidak terpisah. Nanti saya akan perlihatkan piramida dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang diadopsi oleh Interagency Standing Committee untuk Mental Health and Psychosocial Support. Ini adalah suatu kesatuan, tentu saja ada layanan-layanan yang tempatnya di bawah sektor kesehatan, tetapi sektor-sektor lain seperti pendidikan, sosial juga harus terlibat dalam memastikan adanya dukungan psikososial. Satu panduan yang penting dipahami oleh teman-teman di Pramuka adalah pedoman Interagency Standing Committee terkait kesehatan mental dan psikososial di emergency setting yang keluar di 2007. Ini adalah dokumen yang sebenarnya peran Indonesia sangat penting karena dikembangkan berdasarkan banyak pengalaman dari situasi Aceh. Beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan ketika berbicara tentang kesehatan mental dan psikososial adalah bahwa ini merupakan istilah gabungan yang melihat atau menggambarkan segala jenis dukungan dari luar atau juga dari dalam atau lokal yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan mempromosikan kesejahteraan psikososial dan pada saat yang bersamaan juga mencegah atau mengobati gangguan jiwa. Kita biasanya hanya berfokus pada kalau ada bencana, orang pasti trauma. Gitu. Betul mereka mengalami kejadian traumatik. Kejadian yang mengancam jiwa, dampaknya besar, tetapi tidak semua orang yang mengalami kejadian traumatik itu mengalami gangguan. Sehingga penting bagi kita untuk juga merubah sudut pandang, bukan hanya berpikir tentang persoalan, tetapi berpikir tentang resiliensi atau ketangguhan. Bagaimana masyarakat, terutama anak-anak, punya kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan biologis yang saling berinteraksi. Nah, banyak hal yang salah kaprah adalah begitu bencana semua orang akan bilang melakukan trauma healing atau para penyintas mengalami PTSD gitu. PTSD atau post traumatic stress disorder itu hanya bisa ditetapkan oleh profesional seperti psikolog atau psikiater atau juga bahkan pekerja sosial, dan ada indikator-indikator khusus. Tidak mungkin kita mengatakan PTSD ketika kejadian misalnya gempa besar, tsunami hari ini, besok sudah dikatakan PTSD. Tidak. Mereka memang mengalami kejadian traumatis, tetapi PTSD baru akan muncul atau bisa dikatakan didiagnosis sebagai PTSD sesudah 6 minggu, dan itu tidak bisa dikatakan oleh sembarangan orang. Harus ada asesmen pengkajian klinis sehingga kemudian berdasarkan gejala-gejala kita mengatakan PTSD. Jadi satu pesan saya kepada Pramuka adalah mari kita berpikir dalam konteks masyarakat yang terkena bencana itu mampu bertahan, sehingga yang perlu kita fokuskan adalah mendukung resiliensi mereka, kemampuan bertahan mereka. Usahakan tidak memperbanyak atau membuat pesan seperti trauma healing gitu, atau orang trauma atau orang PTSD, karena membuat definisi atau konsep-konsep tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Semua orang kemudian menjadi berkata saya trauma, padahal dia hanya berkata tentang stres biasa atau gangguan biasa. Juga ketika kita berkata trauma healing, ketemu anak main-main 1 jam sudah dikatakan trauma healing. Para psikolog, para psikiater, kalau memang ada yang trauma dan mengalami gangguan traumatis, akan intervensi panjang, asesmen, dan lain sebagainya. Tidak sembarangan. Maka hindarilah hal tersebut.
Beberapa prinsip terutama ketika kita bekerja dengan anak, saya sambil coba lagi apakah bisa screen share sebentar. Masih tapi kalau dari Kak Saul atau dari Pusinfo bisa mengeluarkan salah satu bahan yang saya kirimkan tadi, silakan. Prinsip-prinsip utama adalah ada partisipasi, tadi Pak Nahar juga sudah menyampaikan, kita tidak memburuk keadaan. Ini yang biasanya dilakukan adalah bahwa orang dari luar, lalu kemudian melakukan intervensi yang tidak cocok sama sekali. Bahkan bisa sesederhana, orang yang tidak terlatih bikin kegiatan menggambar dengan anak-anak, bilang, ayo kamu gambar. Gitu. Anak-anak menggambar penuh warna merah, penuh kesedihan, lalu dia bilang, waduh ini berbahaya sekali, kamu trauma, atau coba gambarnya lebih banyak, dan lain sebagainya, atau kamu tidak boleh menggambar seperti ini, tanpa punya kapasitas memadai, dan itu memperburuk keadaan. Prinsip lain adalah membangun dari sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Peran pramuka di sini akan sangat relevan, karena pramuka biasanya ada di lapangan, punya sumber daya selain orang-orang yang terlatih, tapi juga bisa mengakses para psikolog, psikiater, dan pekerja sosial. Sistem dukungan harus terintegrasi. Contoh terintegrasi seperti apa? Tidak bisa kita misalnya hanya berkata bahwa saya melakukan dukungan psikososial, tapi kebutuhan-kebutuhan dasar tidak dipenuhi. Inilah peran bahwa siapapun yang terlibat dalam dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, itu juga memastikan layanan-layanan dasar berjalan, karena akan membantu sekali. Dukungan nanti dalam berbagai lapisan. Lapisannya apa? Nanti saya akan sampaikan ketika saya memberikan gambaran tentang piramida. Dari yang paling dasar adalah memastikan ada layanan dasar. Orang butuh makan nih. Jangan sampai kita, ini sudah screen sharing ya. Jangan sampai kita berbicara kamu trauma, tapi kebutuhan makannya tidak diinginkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, struktur cluster yang bisa diadaptasi di tingkat daerah. Nanti teman-teman pramuka, kakak-kakak pramuka silahkan merapat ke BNPB atau BPPD, dan daripada membangun struktur sendiri, ikuti apa struktur yang dipakai, dan tentu saja ingatkan BPPD, karena di daerah banyak yang tidak paham juga. Jadi bikin struktur sendiri, padahal strukturnya sebenarnya tinggal mengikuti. Kak Saul, mungkin yang bisa dipresentasikan adalah yang satu lagi, karena nanti saya akan mulai memperdalam tentang psikososial dan kesehatan jiwa. Kalau bisa kita pindahkan ke presentasi satu lagi. Nah, ini adalah beberapa isu yang tadi semua sudah disampaikan oleh Kak Nahar. Ada satu presentasi lagi kalau bisa diambil dan dikeluarkan yang di sana, karena nah ini yang tadi saya sampaikan, tapi akan saya perdalam juga nanti ketika bicara tentang psikososial. Bisakah dibukakan file yang satu lagi? Nanti saya akan memperdalam lebih banyak tentang piramida intervensi. Tadi kalau sempat membaca sekilas di presentasi yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah akan relevan kalau semua tim pramuka itu mendapatkan pelatihan dukungan psikologis awal. Sudah banyak kajian yang membuktikan bahwa ketika ada dukungan psikologis awal, orang-orang yang terdampak peristiwa-peristiwa traumatik termasuk bencana akan pulih lebih cepat. Tapi dukungan psikologis awal ini juga sebenarnya berfokus pada keterampilan dasar seperti mendengar, lalu memberikan rujukan.
Gitu, mendengarnya bukan cuma mendengar cerita dari orang-orang, tapi juga mendengar secara empatetik. Dan itu merupakan bagian dari proses pemulihan, membantu orang juga untuk memvalidasi perasaannya. Dan dukungan psikologis awal tidak perlu harus ada di hari pertama, karena bisa jadi orang-orang merasa sangat tertekan sesudah 1 minggu atau 2 minggu, sesudah beres nih, memindahkan keluarganya, barang-barang yang masih tersisa, sudah dapat tempat, baru dia sadar bahwa, wah, saya lelah sekali, saya takut sekali, saya sangat sedih, dan lain sebagainya. Lalu ada dukungan psikologis awal. Ini keterampilan yang saya pikir sekarang wajib sebenarnya dimiliki oleh siapapun yang bekerja untuk orang-orang yang merupakan penyintas termasuk di bencana. Yang ingin saya tekankan juga dalam memberikan dukungan kesehatan, dukungan psikososial, misalnya lakukan secara terstruktur. Banyak yang tadi seperti saya contohkan, orang bilang trauma healing datang 1 jam membawa pesohor gitu atau komedian nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa lalu pulang. Apakah ada dampaknya? Tidak ada bukti-bukti atau kajian-kajian yang menunjukkan dampak positif dari hal tersebut. Dan pada banyak situasi justru seperti saya sampaikan itu memperburuk keadaan. Sedangkan prinsip kita adalah jangan memperburuk keadaan. Kenapa memperburuknya? Memperburuknya misalnya saja ada harapan-harapan yang muncul. Ada bantuan yang tiba-tiba diberikan tetapi tidak relevan. Karena biasanya kalau ada kegiatan nanti sambil bawa macam-macam yang justru mengganggu makanan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi buatlah kegiatan yang struktur. Tidak usah tiap hari, tidak usah tiap jam. Bisa misalnya tim pramuka bekerja di 10 kamp pengungsian. Hari ini tim pertama datang, lalu besoknya tim tersebut bekerja di kamp pengungsian yang lain, hari ketiga bekerja di kamp pengungsian lain. Tidak perlu panjang, cukup 1 jam, 2 jam misalnya. Lalu di hari keempat datang lagi ke tempat pertama gitu. Yang penting terstruktur gitu. Yang orang-orang sering takut, yang saya pahami banyak lembaga takut adalah, wah saya tidak bisa melakukan kegiatan tiap hari. Tidak perlu tiap hari. Gitu. Yang penting terstruktur. Terstruktur artinya apa? Ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita tahu apa tujuannya. Bukan cuma nyanyi-nyanyi, tetapi apakah nyanyi-nyanyi ini membantu untuk proses mengungkapkan perasaan. Bukan cuma ada kegiatan olahraga, tetapi bahwa kegiatan olahraga ini akan membantu untuk menggerakkan meningkatkan enzim tertentu, mengurangi stres, membuat bergerak, dan bisa sambil bahas. Ada satu hal yang menarik yang saya masih ingat, ini salah satu pelajaran pertama yang saya dapatkan. Dulu ada tsunami besar di salah satu kepulauan di Pasifik. Tim fasilitator kemudian datang dan mereka kemudian melihat mengajak anak-anak bermain, mungkin ada permainan kucing dan tikus kalau kakak-kakak juga tahu itu. Orang hanya berpikir itu bermain saja, dan banyak kesalahan yang saya pikir merupakan kekurangan dalam banyak intervensi yang mengatakan ini intervensi psikososial gitu, bermain-main saja. Tapi yang saya pelajari dari tim ini adalah, oke, ini permainan yang sederhana bagi anak-anak, tetapi mereka baru mengalami kejadian traumatis. Apakah mereka perlu trauma healing? Mungkin tidak. Gitu. Jadi berhati-hatilah menggunakan kata trauma healing. Betul bahwa mereka mengalami kejadian traumatis, tapi tidak semua orang perlu apa yang namanya trauma healing. Ketika bermain kucing dan tikus yang ada lingkaran dan lain sebagainya, di proses permainannya, ketika kamu lari, dikejar, apa yang kamu pikirkan? Oh iya, saya ingin lari secepat-cepatnya, sama seperti waktu ada ombak tsunami datang. Nah, proses ini yang seringkali hilang.
Nah, ini yang saya katakan agar terstruktur, dilihat tujuannya, diproses perasaannya, dan tentu saja kegiatan seperti ini perlu orang yang dilatih. Gitu. Jadi bukan orang, oh saya suka bermain dengan anak-anak, lalu bisa menjadi fasilitator. Tambahkan kemampuannya dengan memberikan pelatihan bagaimana sih mencari ide-ide agar bisa mendorong agar anak-anak mengungkapkan perasaannya, atau anak yang takut merasa bahwa dia mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lain. Gitu. Nah, permainan-permainan kemudian diubah agar disesuaikan dengan tujuan. UNICEF punya panduan dan sudah diterjemahkan, yaitu dukungan psikososial, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial berbasis masyarakat. Ini melihat bagaimana masyarakat semua dilibatkan, prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan dijalankan, memanfaatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat. Contoh yang tadi saya sampaikan tentang permainan kucing dan tikus, itu memanfaatkan pengetahuan masyarakat sebenarnya. Memperkuat sistem, karena bukan hanya melakukan kegiatan biasa, tapi melihat bahwa apakah rujukan akan siap atau tidak. Dalam dokumen yang dimiliki oleh UNICEF tersebut, sudah disebarluaskan, materi pelatihannya ada, juga kita lihat apa kebutuhan dari berbagai kelompok usia yang berbeda, gitu, dan apa contoh-contoh intervensinya. Nah, kira-kira itu sedikit gambaran, rujukan-rujukannya ada di presentasi yang saya sampaikan, dan yang mempermudah sebenarnya nanti saya akan kirimkan contoh-contoh permainan atau kegiatan itu sudah diterjemahkan oleh teman-teman Wahana Visi Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Kak Saul, bila bisa dipotong di sini sedikit, saya ingin mengajak teman memperdalam bersama teman-teman pertimbangan sosial dalam layanan dan kesehatan dasar. Ini piramida kesehatan jiwanya. Ini yang lengkap. Pertimbangan sosial, bantuan-bantuan dan lain sebagainya itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika tim pramuka bekerja, walaupun tidak membawa bantuan, silahkan libatkan lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan air dan sanitasi, makanan, dan lain sebagainya. Lalu dukungan keluarga dan masyarakat, mulailah dengan kegiatan yang terstruktur, gitu. Termasuk misalnya dengan kegiatan-kegiatan, termasuk materi-materi pengasuhan, kesempatan bagi ibu-ibu untuk berbicara, dan jangan lupa bapak-bapaknya. Beberapa kajian sudah mulai melihat bahwa fokus seringkali pada anak dan perempuan. Lalu kemudian lembaga-lembaga bilang, aduh bapak-bapaknya marah banget nih, gitu. Bapak-bapaknya suka marah-marah, memukul. Kita lupa bahwa loh intervensi-intervensinya hanya pada anak-anak dan pada perempuan dan ibu-ibu, gitu. Lupa bahwa bapak-bapak juga punya kebutuhan untuk misalnya mengungkapkan perasaannya, ada kegiatan struktur bagi mereka. Jadi dengan kapasitas pramuka, lihat juga berbagai kelompok termasuk yang biasanya dianggap tidak rentan, tetapi sebenarnya juga membutuhkan layanan. Di poin ketiga, perawatan yang terfokus gitu oleh petugas yang terlatih, termasuk dukungan psikologis awal, dan ini bisa jadi oleh non spesialis. Dan yang keempat, paling atas, dalam berbagai statistik, berbagai kajian, hanya 1-3% yang sebenarnya membutuhkan dukungan khusus seperti dukungan dari psikiater atau psikolog, gitu. Hanya kecil. Dan ini jadi berfokuslah kita di bagian bawah untuk mengurangi bagian atas. Silakan diteruskan, Kak. Saya sudah mau ke akhir, tapi penting sebenarnya untuk mengingatkan ini kembali. Kak Saul, nanti bisa dibaca mengenai apa yang boleh dan tidak. Tadi sebagian sudah saya sampaikan beberapa contoh, misalnya bagaimana kita harus memastikan bahwa kita membangun sistem dan lain sebagainya.
evaluasi, monitoring dan evaluasi. Di dokumen ini juga saya sampaikan tentang sejumlah contoh untuk evaluasi, monitoring. Yang seringkali terjadi adalah ada intervensi tapi tidak ada monitoring dan evaluasi. Silakan dilanjutkan ke bawah. Ini salah satu yang tidak boleh adalah jangan berasumsi bahwa setiap orang itu akan trauma. Dan dukungan psikososial, kesehatan jiwa itu tidak hanya urusannya satu sektor, tapi berbagai sektor. Saya pikir demikian pengantar dari saya. Saya mungkin masih bisa bergabung sekitar 10 menit kalau ada pertanyaan, ada sejumlah chat. Nanti saya akan lihat apakah ada yang relevan untuk saya komentari. Tapi terima kasih. Kak Koko bertemu kembali. Ternyata Kak Koko juga teman atau teman dekat dari keluarga yang juga menjadi keluarga dekat saya. Baik, terima kasih Kak Ali untuk paparannya. Mohon maaf tadi agak terganggu untuk sharing screen-nya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kak Ali sebenarnya ada satu hal menarik yang perlu menjadi penyadaran untuk kita bersama, kakak sekalian, bahwa trauma healing itu bukan hanya sekedar bermain, kemudian bergembira, lalu apa yang ditandai dengan orang tertawa, setelah itu selesai. Tetapi mesti didekati secara menyeluruh dan tidak hanya berhenti sekali. Jadi kalau kita, teman-teman pramuka di lapangan ketika datang ke lokasi pengungsian, ingin melakukan pendampingan psikososial, maka yang namanya pendampingan ini mesti dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan hanya sekali datang terus pergi, lalu klaim bahwa ini sudah kami lakukan trauma healing, padahal belum. Baik, itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Kak Koko. Ya, selamat pagi ya semuanya, salam pramuka. Salam. Kak Kahar dan Kak Ali, terima kasih banyak Kak pencerahannya nih lagi. Nah, beberapa hal juga termasuk dari Pak Sekjen ya, bahwa memang kita ini menjadi salah ketika tidak tahu gitu, baik regulasi, prinsip-prinsip maupun strategi dalam kerja-kerja kemanusiaan baik post disaster. Nah, kami di Pramuka barangkali dianggap tidak pernah muncul di dalam situasi-situasi seperti itu. Ya padahal kami juga tanpa dengan uniform Pramuka terlalu terlibat di garis terdepan. Namun ternyata hal ini tidak cukup seperti itu saja. Maka ada kebutuhan di kami, barangkali ini bisa menjadikan sebuah komitmen bersama, bahwa ketika bencana inilah urusan bersama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kami perlu sekali adanya peningkatan kapasitas, kemudian tidak hanya sekedar peningkatan kapasitas, tetapi lebih pada create program yang kemudian bisa sustain, yang saat ini sedang kami lakukan dengan BNPB, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis di Pusdepan. SPAB-nya secara umum iya ada, tetapi melalui latihan pramuka ini menjadi sesuatu program yang harapannya adalah sustain. Karena program yang kalau tidak sustain ya untuk apa gitu. Artinya ya. Nah, sampai pada nomenklatur dan diksi-diksi terkait dengan psikososial. Banyak masyarakat yang saya rasa tidak hanya pramuka, masyarakat pun tidak paham membedakan trauma healing dengan psikososial. Orang BPBD aja juga tidak clear menjawab itu kan. Nah, inilah pentingnya masyarakat untuk bisa meningkatkan kapasitas. Kami
jujur memang memerlukan itu, Kakak. Kalau kalian ini sudah menjadi makanan sehari-harinya sudah. Bagaimana merangkai kemudian dengan kapasitas ini, lalu Pramuka berrelasi dengan teman-teman NGO yang lain, lalu anak ini menjadi penting. Perlindungan anak ini menjadi yang utama. Seperti pengalaman Rencon yang kemarin diinisiasi oleh Mas Ali, untuk bahwa ternyata akhirnya kita menemukan ketika dikumpulkan anak-anak di KRB 3 ini, ketika dikumpulkan, hal-hal yang dia sampaikan itu memang tidak terakomodir sebelumnya. Yang akhirnya kemudian baik itu memang kebijakan maupun pemerintah desa dan juga NGO atau semua yang terlibat dalam itu, akhirnya kemudian terbuka. Nah, inilah kami bahwa apalagi pramuka ini lebih kepada pendidikan, lebih pada karakter, mendidik karakter building pada anak-anak. Bukan hanya anak saja, karena memang usianya anak itu dari 25 tahun ke bawah lah. 25 tahun ke bawah ini terjadi dalam golongan. Namun ada pramuka dewasanya, pembina ke atas, atau 25 tahun ke atas. Ada pembina, ada pelatih, ada non-pembina, dan ada pengurus wakil. Saya rasa itu, bahwa ketika ada program yang kami bisa kemudian berkolaborasi, ini bisa dilakukan, karena pramuka ini ada di daerah terpencil, sampai di luar pulau terluar pun ada. Selama ada gugus depan dan ada pembina, itu pasti ada kegiatan pramukanya. Nah, Luwuk saya pikir menjadi hal yang menarik itu, dengan ekstrim banjir bandang yang ekstrim seperti itu, kemudian dampaknya juga tidak hanya pada manusia, infrastruktur dan segala macam. Ini menarik untuk menjadi sebuah pembicaraan atau perusahaan. Itu saja Kak Saul, terima kasih Kak Gahar, Pak Sekjen, dan Mas Ali. Ditunggu di Jogja, Mas. Terima kasih, salam pramuka. Salam. Terima kasih Kak Koko. Masih ada Kak Nahar, Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian PPA, Kak Koko. Kak Koko, Kak Ali, Kak Oscar, dan Kak Nahar ini salah satu pengurus di Kuartir Nasional juga di Komisi Pengabdian Masyarakat. Baik, terima kasih Kak Koko untuk komentarnya dan sekaligus permintaan kalau boleh saya bilang seperti itu. Baik kepada Kak Nahar, Kak Ali maupun Kak Oscar. Jadi kebutuhan untuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia di Gerakan Pramuka terkait dengan bidang dan sektor masing-masing. Yang kedua, kalau dimungkinkan ada program yang bisa dilakukan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya kakak sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 11 menit. Saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada semua narasumber kita, baik Kak Nahar, kemudian sebagai keynote speaker, maupun Kak Oscar dan Kak Ali sebagai pemateri di saat ini. Silakan kakak-kakak raise hand atau... Kalau mohon maaf, karena saya harus pamit, tapi kalau ada pertanyaan lanjutan atau mau komunikasi, email saya tertulis di chat box. Mohon maaf sekali. Baik, terima kasih Kak Ali. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya kali ya setelah ini. Ya, silakan kakak-kakak sekalian. Ada yang mau disampaikan, yang ditanyakan, dikomentari, silakan. Atau dari Kak Nahar, Kak Oscar, ada yang mau disampaikan dulu, dikomentari dulu terkait dengan penyampaian dari Kak Koko tadi. Ya, bisa. Silakan Kak Nahar. Iya, Kak Koko, terima kasih. Ya, Kak. Usulannya ya, saya pikir ini nggak ada masalah, tinggal nanti dikomunikasikan aja, misalnya secara teknis. Makanya tadi saya di chatting itu, nanti kita diskusikan secara teknis dengan Kak Ali gitu ya. Karena kami biasanya dengan Kak Ali dan beberapa teman dari kementerian lembaga juga menyiapkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Gitu. Nah, khusus pelatihan di pramuka ya spesifik apanya nih kan yang perlu dikuatkan, apakah hanya informasi umum atau sudah teknis bagaimana mendampingi anak. Nah, ini yang secara teknis perlu didiskusikan. Jadi kalau dari kami nggak ada masalah,
Kak Koko. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti. Tim kami juga sudah biasa bekerja sama dengan beberapa lembaga. Ya, karena kalau kali Mas Saul, Kak Saul bisa. Silakan. Sudah, Kak Koko. Ya, Kak Nahar. Ya, bahwa ini pengalaman yang ini lagi berjalan. Satu gambaran janji, Kak Nahar, bahwa terima kasih sudah direspon dengan baik. Nanti kemudian ketika Kak Sol di Jakarta bisa sowan Kak Nahar dan Kak Ali bisa merumuskan bagaimana program untuk pramuka. Sebagai gambaran, Satuan Pendidikan Bencana berbasis Gus Jepang itu menjadi pengembangan dari SPAB yang sebelumnya tidak berbasis Gus Jepang. Nah, kemudian diawali dengan MOU antara BNPB dengan Partai Nasional, kemudian turun untuk PKS dengan Komisi Abimas dan Direktorat PRB di BNPB. Nah, SPAB itu memang sudah punya kurikulum, namanya 3 pilar. Nah, kemudian melalui pramuka kita modifikasi, kita lengkapi, yaitu modul bagi pembina dan buku saku dari pembina untuk peserta didik. Yang bedanya adalah ketika SPAB yang non gudep ini dikembangkan oleh guru dan itu bisa dikatakan kurang sustain karena guru sudah banyak dibekali atau dibebani dengan karbohidrat dan semacam. Nah, sehingga improvisasinya adalah melalui Gus Depan. Pembina sangat memungkinkan untuk memiliki penambahan materi-materi untuk kebencanaan. Oleh karena itu, dengan SPAB Bersegujup ini, BNPB cukup senang karena yang tadinya BNPB itu 1 tahun hanya paling banyak 15 lokus, hanya 15 sekolah. Dengan pramuka ini 7 kabupaten, setiap kabupaten itu 36 pembina di 36 pangkalan, maka di tahun 2019 itu bisa mencapai sekitar 300 lebih sekolah yang sudah terintervensi pendidikan aman bencana. Nah, kami melihat ketika permasalahan-permasalahan yang muncul di pra dan post disaster, terutama pada anak gitu ya, atau pendampingan dari yang sudah disampaikan oleh Kak Nahar tadi. Namun teman-teman itu kerja-kerjanya parsial, Kak, tidak komprehensif seperti yang disampaikan oleh Kak Ali tadi. Hanya datang kemudian membawa rayon, gambar, kasih permen, apa selesai. Dan itu saya lihat, saya ketahui dan saya lihat di Palu, salah satu perlindungan di pengungsian di daerah Sigi, itu ada 1 hari itu 3 lembaga yang datang di tempat yang sama, kegiatannya sama. Nah, ini kan yang kemudian, tadi yang kalau saya mencuplai istilahnya kali, itu tidak mengatasi, gitu. Nah, barangkali ini kalau nanti yang seperti harapannya Kak Nahar yang disampaikan di materi juga yang komprehensif inilah yang harusnya kita terapkan. Satu contoh mencuplai situasi terjadi pasca musibah yang ada di Jogja misalnya. Saya mengikuti sejak awal, ternyata memang komprehensif. Tidak ada anak saja, gurunya iya, lingkungannya iya, kemudian dikumpulkan sampai pada posisi mereka itu mengatakan kami siap belajar lagi. Inilah menurut saya hal yang perlu diberikan pada kita semua, termasuk pramuka, karena pembina ini juga ada di baris terdepan. Nah, harapannya mudah-mudahan Kak Nahar melalui KPPPA, kemudian UNICEF, dan banyak lagi teman-teman INGO yang di isu anak bersama pramuka ini menjadi bukan ada irisan lagi, tetapi ini menjadi satu bagian satu lingkup yang memang ini sudah di situ gitu kan. Ini sih Kak Nahar, terima kasih banyak atas pencerahannya dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Nanti Kak Saul Agustus sudah besok Senin sudah mulai ke Jakarta.
Kemudian saya bisa menyusul, nanti bisa sama-sama, sehingga pramuka di KK yang ikut ini kebanyakan ada andalan di daerah, ada Kak Yuki di Bali, ada Kak Anto, ada Kak Atri di Kalianda, yang ini pembinaan dan peserta pengurus kuartir. Saya pikir ini menjadi hal yang menarik. Terima kasih Kak Nahar. Iya. Atau Kak Saul, jadi ini aja langsung, ini kan pertemuan hari ini kan juga sudah luar biasa ya. Artinya saya juga mulai terlibat ya, walaupun mewakili Bu Menteri, tapi kan paling tidak ini kan sudah teknis gitu. Ya memang benar, lebih tepat kalau misalnya kami nanti dengan tim itu juga bisa menindaklanjuti. Termasuk yang di Kemkes juga punya tim tangguh terkait dengan terkait dengan kesehatan jiwa. Ya, betul. Di psikososial. Jadi nanti Pak Oscar juga bisa mensupport itu. Jadi beberapa contoh yang bisa kita tindak lanjuti adalah mungkin kita dalam bentuk tim kecil dulu, diskusi gitu, lalu kemudian apa kebutuhannya untuk tindak lanjut dari webinar ini. Ya. Matur nuwun, Kak. Terima kasih Kak Nahar. Dari Kak Oscar, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Beberapa orang saja gitu. Atau enggak, jangan beberapa orang saja, tapi dibuka sekian banyak anggota pramuka yang harus dilibatkan. Kan bisa juga menggunakan webinar seperti ini kan gitu. Oke, tapi sudah bicara soal substansi gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa rekomendasi dari webinar ini, lalu kemudian oleh tim pramuka ditindaklanjuti, dan di sini kan sudah ada 3 pihak. Ini kan 3 pihak juga sebetulnya sudah sedikit mewakili ya, walaupun nanti ada beberapa KL juga yang bisa dilibatkan. Nah, khusus untuk yang terkait dengan Kemkes, dengan Kemen PPA, ini juga bisa mulai diinisiasi gitu, untuk tindak lanjut. Jadi kita mau pilih dalam skup anggota pengurus yang inti yang menangani ini saja dulu, atau dibuka untuk seluruh pramuka gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Nahar. Kak Oscar, ada yang mau disampaikan Kak? Merespon saya rasa sudah cukup ya Kak Saul, tadi banyak yang sudah diberikan masukan. Intinya kami Kemenkes siap, kalaupun memang melalui SBH, melalui apa-apa yang sudah ada di Kemenkes, siap untuk saling mendukung. Yang penting tadi adalah sustainable program ini dapat kita jamin. Itu yang penting. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Oscar. Masih ada waktu kita, Kakak? 1 menit kalau ada yang mau menyampaikan lagi. Oh, tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan kepada Kak Oscar untuk memberikan closing statement, kemudian Kak Nahar, baru kita akhiri pertemuan kita kali ini. Silakan Kak Oscar. Ya, barangkali saya tidak banyak, yang pasti saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan teman-teman untuk webinar kali ini. Bagian penting barangkali yang harus kita saling remind, karena gerakan pramuka sekali lagi ya adalah amat sangat strategis dalam rangka kita untuk melakukan upaya-upaya perubahan yang lebih mendasar ya, berkaitan tentunya dengan program-program yang memang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, apalagi dalam konteks kita menghadapi masalah-masalah yang masih kita rasakan hingga saat ini. Sekali lagi, Kementerian Kesehatan dalam hal ini, baik SBH-nya, baik program-program yang melekat dari sisi pengabdian masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakat, siap untuk melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman di pramuka. Baik, terima kasih, sukses sekali lagi Pak Saul. Terima kasih Kak Saul. Terima kasih Kak Oscar. Kemudian silakan Kak Nahar untuk closing statement. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih untuk pramuka
yang sudah mengundang Bu Menteri dan saya bisa hadir di acara ini, dan mudah-mudahan ini awal dari langkah besar kita untuk melindungi anak gitu ya. Jadi satu poin mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai rekomendasi, mungkin bisa saja Pramuka bentuk satu unit khusus namanya Pramuka Pelindung Anak gitu. Jadi jadi tim itu akan lebih fokus untuk melakukan pelindungan, pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi anggota Pramuka itu sendiri. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga Bu Diah atas masukan-masukannya. Kami akan sampaikan ke tim yang melaksanakan upaya penyelesaian dari RUU PKS. Sekali lagi terima kasih, salam buat semuanya. Ya, terima kasih Kak Oskar, Kak Nahar, dan Kak Oskar, kakak sekalian. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi kali ini. Dan dari dialog yang kita lakukan hari ini, walaupun tidak ada tanya jawabannya satu ya, dari Kak Koko yang tadi sampaikan, dan itu sudah sangat menjembatani kita untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada baik Kak Ali, Kak Oskar maupun Kak Nahar tadi, dan itu sudah direspon dengan sangat baik. Mudah-mudahan ke depan kita secara bersama-sama di tingkat nasional, daerah, cabang ini bisa lebih kuat koordinasi, kemudian kolaborasi dan sinergitas kita dengan multihak dalam upaya-upaya penanggulangan bencana maupun upaya-upaya kemanusiaan yang lain. Saya kira itu kakak sekalian yang menjadi simpulan dari diskusi kita kali ini, dan apa yang sudah disampaikan oleh kakak narasumber ini akan segera kami diskusikan lebih lanjut, kemudian kami informasikan sehingga ada tindak lanjutnya untuk kita lakukan bersama-sama ke depan, karena niatan kita sebenarnya sama, yaitu bagaimana mengupayakan perlindungan kepada semua warga bangsa kita ketika mengalami situasi kedaruratan akibat bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam. Saya kira kakak sekalian, sekali lagi terima kasih, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain, tetapi masih terkait dengan bagaimana upaya kita dalam meningkatkan peran serta Pramuka Peduli dalam penanggulangan bencana di negara kita ini. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam Pramuka. Salam. Jangan lupa tadi pesan Kak Oskar di awal lewat video, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, dan kemana-mana harus pakai masker. Siap. Semoga kita semua tetap sehat, dan pada waktunya nanti bisa ketemu kembali. Beraktivitas langsung, tidak dari Siap, Kak Saul. Kak Saul, thank you. Kak Saul nggak ada absen, Kak Saul. Tidak ada absen. Kak Oskar sudah bergabung. Belum foto bersama ya, belum foto bersama ya. Oh, mau foto bersama dulu. Oke, silakan. Udah nggak ada. Pak Oskar, aduh. Kak Saul nggak ada absen, Kak Saul. Kak Saul absen. Ya udah pada out ya. Siap. Mau foto bersama silakan Kak Koko. Difotoin. Pakai baju sekarang. Atau Kak Mau Sony. difoto nih. Ya, Kak Sony yang fotoin. Ya, satu. Oh, Kak Dedi. Kak Nahar sama Kak Oskar udah. Oh, Kak Nahar masih. Kak Oskar ya. Nah, masih. Ya. Ya, senyum ya, 2. Sip. Lagi Kak Sony? Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih kakak sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Kak Koko, selamat Pramuka. Salam Pramuka. Koko. Salam Pramuka, Koko. Salam Pramuka, Koko. Salam Pramuka semuanya. Kak Saul, salam Pramuka. Salam.
Sampai jumpa Kak Sony. lagi.